Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Love Clarita Katabalubun, NPM 219100420005. Saya angkatan 2019 Prodi Ekonomi. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami tentang pendapatan nasional dan bagaimana metode atau cara untuk menghitung pendapatan nasional? Tentunya pendapatan nasional adalah satu indikator yang mana mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu dengan metode penghitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. Cara yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran yaitu dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri suatu negara dalam 1 tahun. Pengeluaran yang dimaksudkan yaitu pendekatan ini mencakup konsumsi, investasi, pemerintah, ekspor, dan impor. Dari komponen pengeluaran tersebut, penghitungan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Y yaitu pendapatan nasional, sama dengan C yaitu konsumsi rumah tangga, ditambah dengan I, investasi, ditambah dengan G, pengeluaran pemerintah, ditambah dengan dalam kurung X yaitu ekspor dikurang M yaitu impor. Yang kedua, pendapatan produksi. Y sama dengan P1 itu, tentunya Y itu pendapatan nasional. P1 itu harga barang P1. Dikalikan dengan Q1 jenis barang ke-1. Ditambahkan dengan dalam kurung P2. P2 yaitu harga barang kedua dan dikalikan dengan Q2 yaitu jenis barang kedua. Ditambahkan dengan titik-titik tambah PN dalam kurung PN kali QN. Tentunya PN itu yang ketiga pendekatan. Pendekatan dengan rumus sebagai berikut. Y tentunya Y adalah pendapatan nasional. Sama dengan R. R yaitu pendapatan upah atau gaji ditambahkan dengan W pendapatan sewa. Ditambahkan dengan I pendapatan bunga tambah P sama dengan pendapatan laba usaha. Soal yang kedua, jelaskan aliran pendapatan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor atau terbuka. Disertai dengan gambar dan syarat perekonomian tersebut mencapai keseimbangan. Ya, di sini yang dimaksud dengan perekonomian 2 sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yang mana diasumsikan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Pada pembahasan yang pertama, menjual faktor produksi itu seperti tanah, modal, tenaga kerja, serta skill. Dan yang kedua, memberikan pendapatan sebagai balas jasa. Terus pengeluaran konsumsi untuk pembelian barang dan jasa, dan 4 menjual barang dan jasa. Tentunya dari keempat ini bercakup pada rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produsen. Yang berikut, ekonomi 3 sektor. Tentunya ekonomi 3 sektor yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dalam ekonomi 3 sektor belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor disebabkan karena keseimbangan 3 sektor ini merupakan sektor ekonomi tertutup. Syarat keseimbangannya yaitu jika penawaran agregat AS dan agregat demand dalam perekonomian tidak melakukan perdagangan LN, AE sama dengan Y. Yang pertama, perekonomian 3 sektor. Penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Y sama dengan AE dalam kurung. Atau Y sama dengan C tambah I tambah G.
Yang berikut, pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Sehingga berlaku bersama berikutnya, Y sama dengan C ditambah S dan ditambah T. Yang ketiga, maka berlaku keseimbangan dalam pendapatan nasional sebagai berikut. C tambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah T. I tambah G sama dengan S tambah T. Pada yang keempat, I dan G itu merupakan suntikan ke dalam aliran sirkulasi, sedangkan S dan T merupakan bocoran. Sehingga keseimbangan ekonomi tiga sektor berlaku keadaan suntikan bocoran. Dalam perekonomian, tiga sektor tercapai keseimbangan dalam dan sebagai berikut. Y sama dengan I tambah C tambah G, dan I tambah G sama dengan S tambah T. Berikut perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagai produksi dalam negeri ekspor atau dijual ke luar negeri. Dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Contohnya seperti negara yang satunya mengekspor barangnya ke negara lain untuk dijual. Terus syarat keseimbangannya, S tambah T sama dengan I tambah G. Oleh karena itu, T sama dengan TO tambah TY. Maka persamaan 4 sektor dapat ditulis seperti S tambah TO tambah Y sama dengan IO tambah GO. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Gambar ini. Perusahaan, pemerintah, rumah tangga, lembaga keuangan, dan luar negeri. Soal yang keempat, apa yang Anda pahami tentang keseimbangan AD dan apa yang membedakan teori tersebut? Di sini yang dimaksud dengan keseimbangan AD dan AS, tentunya AD adalah agregat demand atau yang disebut dengan permintaan agregat. Dan AS adalah agregat supply atau yang biasa disebut dengan penawaran agregat. Tentunya penawaran agregat itu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu.